Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kabar kalian sehat selalu agar teman-teman terus mantengin cerita-cerita Mimin. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar teman-teman dapat notifikasi cerita baru dari Mimin. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Cerita ini diambil dari kisah yang berjudul Misteri Rumah yang Sudah Kosong Puluhan Tahun. Assalamualaikum, Bu. Aku dan Vina memberi salam sebelum masuk ke rumah Bu RT. Waalaikumsalam. Masuk Bu RT dan Pak RT mempersilahkan kami masuk. Ada apa Novi? Vina, tanya Bu RT pada kami. Ini Bu, kami ingin membayar kontrakan untuk 1 bulan ke depan. Adikku Vina menjelaskan. Oh, gini Vina. Sebenarnya kami sudah tidak bisa mengontrakan rumah itu lagi. Sebenarnya rumah itu sudah mau kami jual. Kami terkejut mendengar penjelasan dari Ibu RT pemilik kontrakan yang saat ini kami tempati. Tapi begini saja, kalian gak apa-apa tinggal di sana dulu sampai rumah itu laku. Jika rumah itu sudah ada yang mau beli, uang kalian ini saya kembalikan utuh. Tapi kalau belum ada yang beli kalian bisa tinggal di sana dan melanjutkan kontrakan itu. Aku dan adikku saling melirik. Kami merasa lega karena masih diperbolehkan tinggal di sana. Iya, terima kasih, Bu. Kami pamit pulang dulu Bu. Assalamualaikum. Aku dan adikku akhirnya pamit pulang. Waalaikumsalam. Balas Bu RT. Sesampainya di rumah. Assalamualaikum, Pak. Salam kami serempak. Kami menghampiri Bapak dan Ibu yang sedang duduk. Waalaikumsalam. Gimana? Apa kata Bu RT? Tanya Bapak. Tadi kata Bu RT, sebenarnya rumah ini mau dijual Pak. Kulihat raut wajah kedua orang tuaku. Terus, Bapak dan Ibu terlihat serius. Dan kami pun menceritakan percakapan kami dengan Bu RT di rumahnya tadi. Oh, ya sudah, gak apa-apa. Mending kita sekalian cari-cari kontrakan baru. Jangan sampai rumah ini sudah mau dikosongkan kita belum menemukan kontrakan. Kami semua hanya bisa pasrah. Jujur saja sebenarnya kami sudah sangat betah dan nyaman tinggal di tempat ini. Walaupun sebagian orang ada yang bilang kalau penunggunya kadang jahil, namun sampai saat ini kami tidak pernah diganggu. Karena alhamdulillah kami selalu menjaga ibadah kami. Aku saat itu langsung menuju kamar bersama ketiga adikku, Vina, Yani, dan yang paling bungsu Juni. Semua adikku perempuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab kami serempak, sambil keluar melihat siapa yang datang. Tante Mirna, masuk Tan. Iya, mana Bapak dan Ibumu? Tanya Tante Mirna. Ada di dapur Tante, sebentar ya Novi panggil dulu. Aku bergegas masuk memanggil kedua orang tuaku. Aku, ketiga adikku, dan orang tuaku keluar menemui Tante Mirna. Loh, kenapa kok mukanya kayak orang banyak pikiran gitu? Tante Mirna memperhatikan kami satu persatu. Dan kami pun menceritakan masalah yang sedang kami hadapi. Oh, nanti deh saya bantu cari kontrakan baru. Kami senang mendengarnya. Sekarang aja Tante, ajakku. Ya sudah, ayo. Kami pun bergegas mencari kontrakan. Di kontrakan pertama. Ini gimana, Dek? Tanya Tante kepada Bapak. Bagus, cukup luas. Tapi WC-nya kayaknya rusak ya. Tanya Bapak kepada pemilik kontrakan yang kebetulan ikut. Iya WC-nya rusak, tapi biasanya yang sudah pernah tinggal di sini babnya di depan sana. Pemilik rumah menunjuk ke arah pinggir sungai di depan rumah. Kami terkejut, masa iya WC-nya di pinggir sungai begitu? Kalau kami jatuh bagaimana? Aku langsung memberi kode ke Bapak, dan untungnya Bapak, Ibu dan Tante mengerti maksudku. Maaf Bu, sepertinya sulit kalau WC-nya di luar, kasihan anak-anak. Apalagi ini 3 anak gadis pasti malu kalau babnya di luar. Tante Mirna menjelaskan sambil melirikku dan 2 adikku yang sudah gadis. Oh, iya gak apa-apa, memang susah kalau anak gadis babnya di luar. Pemilik kontrakan mengerti alasan kami. Baiklah, kami pamit dulu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab pemilik rumah. Sebenarnya pemilik rumah ini masih ada hubungan saudara dengan Bapak dan juga Tante. Aku dan ketiga adikku berjalan beriringan di belakang, sedangkan Tante Mirna dan kedua orang tuaku di depan. Sesampainya di rumah,
Ibuku melanjutkan kerjaannya mengupas pinang, aku ikut duduk membantu, sedangkan bapak, kedua adikku, dan Tante Mirna duduk di bangku perbatasan rumah kontrakan kami dengan tetangga sebelah kiri kami. Jadi, gimana Pak? Tanyaku pada bapak. Besok aja lanjutnya, jawab Tante Mirna. Aku yang masih mengupas pinang di samping ibu hanya mengangguk pasrah. Keesokan harinya, sepulang dari mengajar di PAUD, aku mengganti pakaianku dan langsung ikut duduk di teras sambil membantu ibu mengupas pinang. Bu, Pak, apa udah ada kabar tentang rumah kontrakan? Aku melirik bapak yang duduk di bangku. Belum, sabar ya. Semoga bisa dapat tempat yang cocok, kemarin bagus sih, cuma sayang WC-nya di luar. Bapak seperti berpikir dan kemudian tertawa. Iya Pak, nggak kebayang deh kalau pas lagi pup tiba-tiba ada orang lewat, hahaha. Ibu dan bapak ikut tertawa. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Pak, Bu, bukankah ada rumah yang mau dikontrakan di ujung jalan sana? Aku berdiri dan menunjuk ke sebelah kanan. Oh, rumah panggung yang besar itu. Tanya bapak setelah berpikir sejenak. Iya Pak, suara azan tiba-tiba berkumandang, tanda sudah memasuki waktu salat zuhur. Sudah azan tuh, ayo masuk lanjut nanti aja ngupas pinangnya. Sahut ibu dan mulai beranjak dari duduknya. Kami pun masuk ke dalam, setelah melaksanakan salat kami duduk berkumpul. Assalamualaikum, salam Yani yang baru pulang sekolah. Ya saat ini Yani sudah kelas 2 MTS, sedangkan Juni baru kelas 1 set. Yani mengganti bajunya dan ikut duduk, kami belum membahas masalah rumah itu karena masih menunggu adikku yang sedang bekerja di toko dekat dengan sekolah Yani. Setelah melaksanakan salat maghrib kami berkumpul kembali ingin membahas rumah itu. Loh, rumah panggung yang besar itu bukannya kata orang udah lama banget ya kosong, sahut Vina. Ingat gak kata Tante Ratih dulu? Lanjutnya lagi, flashback. Saat itu nenekku ibu dari bapak sedang sakit keras. Jadi semua keluarga berkumpul di rumah Tante Mirna. Tante Ratih, anaknya dan keluarga lainnya saat itu sedang berjalan-jalan sore dan mereka melewati rumah panggung besar itu. Saat tiba di rumah Tante Ratih mendekatiku dan Vina. Novi, Vina, itu rumah panggung yang besar itu kosong apa ada orangnya sih? Tanyanya seperti orang yang sedikit takut, karena tanteku yang ini memang tidak begitu penakut. Kosong, Tante. Emangnya kenapa? Tanyaku yang penasaran. Serius, kosong. Tanyanya lagi. Iya Tante, serius. Aku dan Vina serempak menjawab. Masa sih? Tapi kemarin pas Tante lewat rumah itu, Tante melihat ada nenek-nenek yang mengintip dari jendela. Aku dan Vina terkejut, keluarga yang lain pun ikut terkejut mendengarnya. Masa sih Tante? Padahal rumah itu kosong. Malah mau dijual atau dikontrakkan. Jelasku yang sebenarnya juga agak merinding mendengarnya. Iya, mana nenek-neneknya serem lagi, jelas tanteku. Aku sebenarnya tidak penakut tapi juga tidak terlalu berani. Tapi entah kenapa saat mendengar cerita tante jadi merinding. Bersambung. Kalau rame lanjut. Saya nulis cerita ini sebenarnya ngumpulin nyalinya lama banget, soalnya setiap baru mau nulis tiba-tiba jadi merinding sendiri.